A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Syirayani dengan NPM 22411133 dari kelas manajemen biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi memahami pemberian intensif dan kompensasi pelengkap. Pengertian pemberian intensif. Intensif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan kepada karyawan atas kinerja yang dilakukan. Pemberian intensif berhubungan dengan kinerja karyawan yang dievaluasi oleh perusahaan. Intensif dapat berupa promosi, tunjangan pinjaman, dan lain-lain. Pemberian intensif dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi karyawan. Pengertian menurut Ali. Yang pertama, Gorda. Intensif adalah sarana motivasi dalam membentuk materi yang diberikan kepada pekerja sebagai motivasi atau dorongan secara sadar sehingga ada antusiasme besar dalam dirinya untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mangkunegara. Memahami bahwa intensif merupakan bentuk motivasi dinyatakan dalam bentuk uang berdasarkan kinerja tinggi dan layanan maupun organisasi untuk kinerja karyawan dan kontribusi untuk organisasi. Yang ketiga, Andre F. Sikula. Intensif adalah sesuatu yang mendorong atau cenderung merangsang suatu kegiatan. Intensif adalah motif dan imbalan yang diciptakan untuk meningkatkan produktif. Dalam memperhatikan beberapa definisi ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa intensif merupakan suatu bentuk motivasi yang digunakan untuk mendorong kinerja karyawan. Selanjutnya, apa saja keuntungan dari pemberian intensif dalam konteks intensif? Yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan. Pemberian intensif dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Intensif yang diberikan dapat meningkatkan produktivitas karyawan karena mereka merasa dihargai dan diapresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. Yang ketiga, karyawan yang merasa dihargai dan diapresiasi cenderung lebih loyal. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerja. Pemberian intensif dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan karena mereka merasa dihargai dan diapresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan karyawan. Intensif yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan karyawan karena mereka merasa dihargai dan diapresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan. Pemberian intensif yang tepat dapat meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan dan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Insentif yang diberikan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Risiko kerugian dalam pemberian intensif dalam kompensasi. Ketidakadilan risiko kerugian yang terkait dengan pemberian intensif adalah munculnya rasa ketidakadilan yang pada karyawan karena standar kompensasi yang sulit diukur. Yang kedua, biaya tinggi. Pemberian intensif yang tidak dapat mengakibatkan biaya yang tinggi bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan besarnya intensif yang diberikan agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemberian intensif yang tidak sesuai dapat mengakibatkan karyawan tidak fokus. Yang keempat, tidak memotivasi karyawan. Pemberian intensif tidak tepat dapat mengakibatkan karyawan untuk tidak termotivasi bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Dan yang terakhir, tidak adil. Selanjutnya, cara mengatasinya. Yang pertama, menetapkan standar yang jelas.
Yang kedua, menetapkan anggaran yang tepat. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas. Yang keempat, menentukan dasar yang tepat. Perusahaan perlu menetapkan dasar yang tepat dalam pemberian intensif agar tidak terjadi ketidakadilan dan karyawan merasa dihargai. Dan yang terakhir, menetapkan sistem yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menetapkan sistem yang berkelanjutan dalam memberikan intensif agar karyawan terus termotivasi untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Dan selanjutnya, melakukan evaluasi secara berkala. Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pemberian intensif yang telah diterapkan agar dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Selanjutnya, apa itu kompensasi pelengkap? Kompensasi pelengkap atau fringe benefit adalah bentuk pemberian kompensasi yang tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja karyawan. Kompensasi pelengkap dapat berupa pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja, perlindungan ekonomis, jaminan rasa aman karyawan, paket benefit, dan program-program pelayanan karyawan. Kompensasi pelengkap diberikan kepada karyawan hanya untuk melengkapi dari gaji atau upah yang telah diberikan oleh organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis kompensasi pelengkap. Yang pertama, pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau time off benefit. Yang kedua, perlindungan ekonomis. Karyawan diberikan perlindungan ekonomis dalam bentuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, jaminan rasa aman karyawan. Karyawan diberikan jaminan rasa aman dalam bentuk program kesejahteraan karyawan. Yang keempat, paket benefit. Karyawan diberikan paket benefit dalam bentuk fasilitas seperti kendaraan dinas, telepon genggam, laptop, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, program-program pelayanan karyawan. Karyawan diberikan program-program pelayanan karyawan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan, kesehatan, kebugaran, dan lain-lain. Apa perbedaan antara tunjangan dan fasilitas dalam konteks kompensasi pelengkap? Yang pertama, tunjangan. Tunjangan adalah bentuk kompensasi pelengkap yang diberikan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada karyawan sebagai tambahan dari gaji atau upah yang diterima. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas adalah bentuk kompensasi pelengkap yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan pada karyawan sebagai tambahan dari gaji atau upah yang diterima. Berikut tunjangan yang termasuk dalam kompensasi pelengkap. Yang pertama, tunjangan kesehatan. Yang kedua, tunjangan hari raya. Yang ketiga, tunjangan transportasi. Yang keempat, tunjangan pensiun atau yang diberikan kepada pensiun sebagai bentuk perlindungan ekonomis terhadap risiko kehilangan penghasilan di masa pensiun. Yang terakhir, tunjangan perumahan atau sebagai bentuk kompensasi atas biaya perumahan yang dikeluarkan oleh karyawan. Perusahaan perlu memperhatikan jenis-jenis tunjangan yang diberikan agar dapat mengembangkan kebijakan yang tepat terkait kompensasi pelengkap karyawan. Selanjutnya, pengertian pemberian intensif dalam konteks intensif. Intensif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan kepada karyawan atas kinerja yang dilakukan. Pemberian insentif berhubungan dengan kinerja karyawan yang dievaluasi oleh perusahaan. Insentif dapat berupa promosi, tunjangan, pinjaman, dan lain-lain. Pemberian insentif dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi karyawan. Tujuan pemberian intensif adalah untuk meningkatkan produktivitas, mendorong atau membangkitkan stimulus kerja, dan memberikan motivasi bagi karyawan. Dasar pemberian intensif adalah kinerja, waktu kerja karyawan, keadilan, kelayakan, dan evaluasi jabatan karyawan.
Perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam menentukan besarnya insentif yang diberikan kepada karyawan agar dapat mengembangkan kebijakan yang selanjutnya. Contoh fasilitas yang termasuk dalam kompensasi pelengkap: yang pertama, kendaraan dinas. Perusahaan memberikan kendaraan dinas kepada karyawan sebagai fasilitas untuk memudahkan mobilitas karyawan dalam menjalankan tugas. Yang kedua, telepon genggam. Perusahaan memberikan telepon genggam kepada karyawan sebagai fasilitas untuk memudahkan komunikasi antara karyawan dengan perusahaan atau karyawan dengan karyawan lainnya. Yang terakhir, laptop. Perusahaan memberikan laptop kepada karyawan sebagai fasilitas untuk memudahkan karyawan dalam menjalankan tugas yang membutuhkan penggunaan komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.